Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar untuk menyusun bab 3 ya, tapi sebelum menyusun bab 3 kita akan belajar untuk memilih pendekatan penelitian kualitatif ya. Jadi dalam penelitian kualitatif itu kita sebutnya sebagai pendekatan ya. Pendekatan itu adalah bagaimana cara kita mengeksplor yang fenomena yang mau kita dalami atau pahami. Oke, jadi eh, kita akan memilih pendekatan kualitatif ini dari beberapa pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell ya. Jadi ada pendekatan fenomenologi, grounded teori, etnografi, studi kasus atau naratif. Terus setelah itu baru kita menyusun bab 3 karena bab 3 ini nanti isinya akan banyak ditentukan oleh pendekatan yang kita gunakan ya. Jadi masing-masing pendekatan itu punya cara menentukan sampel sendiri, cara mengambil data sendiri, bagaimana menganalisis sendiri, bagaimana memvalidasi. Jadi kita akan belajar pendekatan dulu sebelum masuk ke bab 3. Nah, masing-masing kita kan sudah punya ini ya, punya apa itu namanya, punya bab 1 dan bab 2. Jadi fenomena kita sudah jelas itu. Pertanyaan penelitian kita sudah jelas. Nah, jadi di apa namanya, di eh, bagian ini, di video ini saya akan membahas 5 pendekatan utama dalam penelitian kualitatif menurut Creswell dan Pott ya. Kita akan membandingkan masing-masing pendekatan, memahami kapan menggunakan, dan saya akan berikan sedikit contoh-contoh yang relevan dengan eh, apa namanya, dengan penelitian-penelitian psikologi. Nah, setelah itu di bab 3 ada panduan itu menyusun bab 3. Oke, baik. Baik. Kita akan ke eh, bagaimana memilih pendekatan ya. Coba lihat, jadi dalam tak ini atau dalam bagan ini eh, ada 5 pendekatan. Ingat bahwa di dalam penelitian kualitatif kita tidak menguji hipotesis, tetapi kita mengeksplorasi dan mencoba memahami suatu fenomena. Ya, jadi apa namanya, cara kita mengeksplorasi itulah yang disebut sebagai pendekatan. Nah, sebelum kita bahas masing-masing pendekatan, saya ingin kita memahami bersama bahwa eh, pendekatan ini penting untuk dipilih ya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena pendekatan itu pertanyaan kita itu akan menentukan pendekatan kita. Jadi tergantung pertanyaan penelitian kita, apa pendekatan yang akan kita ambil. Misalnya, ketika kita bertanya bagaimana pengalaman atau esensi pengalaman, maka kita akan mendekati dengan pendekatan fenomenologi. Kalau grounded teori, biasanya kita akan pertanyaan kita adalah apa proses yang terjadi sehingga terjadi bla 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 gitu ya. Nah, kemudian jenis pertanyaan ini membedakan pendekatan yang kita ambil. Kedua, pendekatan menentukan metode ya. Jadi setiap pendekatan punya prosedur sendiri-sendiri. Misalnya kalau kita pilih fenomenologi, apa itu namanya, tapi analisisnya pakai analisis grounded teori, nah itu juga akan nanti hasilnya akan mungkin tidak tidak ketemu gitu ya. Kemudian yang ketiga, pendekatan ini akan menentukan hasil akhir ya. Jadi fenomenologi ini menghasilkan deskripsi yang esensi misalnya, sementara kalau studi kasus dia akan memotret gitu, memotret eh, apa yang terjadi gitu. Jadi dengan konteks-konteksnya semua, dengan apa yang ada di sistem yang mengelilingi fenomena itu gitu. Sementara kalau fenomenologi kita akan apa namanya, kita akan
hasilkan deskripsi esensi. Nah, keempat ini yang paling praktis ya. Jadi penguji kalau di ujian nanti pasti ditanya kenapa memilih pendekatan ini, gitu ya. Jadi sehingga kita butuh untuk memahami itu. Baik, oke. Ini adalah eh, apa tabel perbandingan 5 pendekatan. Coba kita perhatikan baik-baik tabel ini. Jadi eh, lihat pada 3 baris terpenting ya. Yang pertama tujuan, kemudian pertanyaan, kemudian pertanyaan kunci gitu ya, kemudian partisipannya. Jadi tiga tiga yang pertama ini. Nah, eh, untuk tujuan ini membedakan secara fundamental apa yang ingin dicapai setiap pendekatan. Itu jadi kalau fenomenologi dia akan apa tadi mendapatkan tujuannya adalah mendapatkan apa esensi yang dipetik dari pengalaman yang dialami oleh seseorang gitu. Kemudian kalau grounded teori dia membangun teori, jadi betul-betul akan bertanya bagaimana prosesnya sehingga sebuah fenomena itu ada sekarang seperti sekarang. Kemudian kalau etnografi dia akan memahami budaya, jadi ada satu komunitas yang Anda teliti, kemudian Anda lihat itu budaya budaya yang Anda lihat yang khas di situ tuh kenapa? Bagaimana budaya itu bisa dipahami? Apa esensi budaya itu? Ya, jadi kalau fenomenologi tadi esensi pengalaman, kalau di etnografi esensi budaya itu ya. Jadi memahami budaya. Nah, ini biasanya dipakai oleh orang-orang sosiologi, oleh orang antropologi itu ya. Nah, kemudian kasus ya menganalisis kasus ya. Jadi ada satu kasus atau ada kejadian yang khas. Nah, kemudian ada konteksnya. Nah, kita akan melihat itu bagaimana sistem atau bonded dari kasus itu membentuk sebuah kasus yang akan kita pelajari. Kemudian kalau naratif adalah cerita kehidupan. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan penelitian. Coba lihat pertanyaan penelitiannya. Kalau kita mau lihat esensi pengalaman, berarti yang kita tanyakan adalah bagaimana pengalaman bla bla bla. Bagaimana pengalaman memilih pasangan pada dewasa awal yang fatherless, misalnya. Bagaimana pengalaman apa namanya mahasiswa eh, bagaimana pengalaman mahasiswa yang kecanduan game gitu eh, mengontrol atau mengatasi mengatasi eh, cravingnya terhadap game misalnya. Nah, itu fenomenologi. Kalau grounded teori, kita akan bertanya apa prosesnya. Bagaimana orang jadi kalau yang saya tahu ya yang pernah melakukan grounded teori ini adalah Pak Prof. Kuncoro dari UGM itu bagaimana prosesnya sehingga seorang maaf seorang PSK itu bisa memutuskan untuk menjadi seorang PSK. Nah, itu proses tuh. Nah, kalau etnografi apa makna budaya? Jadi apa makna dari sebuah budaya di sebuah komunitas? Misalnya apa maknanya eh, budaya Akabaji ya bagi orang yang pernah melakukan silariang gitu ya. Nah, itu budayanya yang diteliti bukan perasaan orang per orang tetapi komunitasnya atau budaya yang ada di komunitas itu. Kemudian studi kasus apa yang terjadi sehingga misalnya orang tawuran, apa yang terjadi pada proses tawuran itu. Nah, memahami kasusnya ya. Kemudian bagaimana ceritanya seseorang, jadi ini biasanya individual ya. Jadi bagaimana ceritanya orang yang dari apa itu namanya dari eh, anak yang dianggap tidak intelijensinya rendah menjadi seseorang yang penuh dengan prestasi itu misalnya. Nah, salah. Nah, kemudian di datanya, kalau mau mengalami perasaan ya pasti hanya wawancara mendalam ya. Wawancara mendalam. Kenapa? Karena perasaan ya tidak mungkin digambarkan oleh hanya dokumen, tidak mungkin hanya digambarkan oleh observasi kita. Ya, harus wawancara mendalam. Kemudian kalau membangun teori,
wawancara iteratif. Jadi wawancara yang betul-betul bisa menggambarkan bagaimana proses yang terjadi di dalam fenomena itu. Nah, kalau etnografi ini lebih banyak kepada observasi partisipatif. Jadi ikut, kita melihat bagaimana proses-prosesnya. Nah, kenapa ini bukan wawancara? Karena biasanya memahami budaya itu, apa makna budaya itu biasanya terwujud dari perilaku pola orang per orang ya, yang tidak disadari dan apa itu namanya simbol-simbol atau artefak yang bisa dilihat oleh mata tetapi mungkin tidak bisa dijelaskan oleh orang per orang gitu. Kemudian studi kasus. Studi kasus itu karena kita mau melihat konteksnya, maka ininya harus multisumber ya. Jadi kita mewawancara, kita mengobservasi, kita cari dokumennya, kemudian kita lihat kronologisnya seperti apa. Jadi itu semua disebut multisumber. Jadi sumber informasi kita sangat berita itu boleh ya, berita apa itu namanya foto-foto. Nah, itu bisa menjadi sumber data dari studi kasus. Nah, kalau naratif berarti karena tidak apa tadi kita mau lihat tentang cerita kehidupan di tujuan, maka sumbernya adalah cerita hidup seseorang, jadi datanya. Nah, partisipan kalau fenomenologi 3 sampai 15 orang sampai saturasi gitu ya, sampai bisa menjelaskan pengalaman itu. Kemudian grounded teori ini biasanya yang banyak. Kenapa? Karena itu proses suatu fenomena itu betul-betul mau dilihat secara keseluruhan. Nah, kalau etnografi tadi saya sebutkan kelompok budaya, kalau kasus bisa 1 kasus sampai 5 kasus. Cerita kehidupan juga bisa 1 orang saja ya, jadi kayak biografi gitu. Yang penting sudah kita bisa apa itu namanya bisa menyusun puzzle-nya ya, bagaimana cerita itu tersusun. Nah, nanti analisisnya kalau fenomenologi namanya horizonalisasi, cluster makna. Kalau grounded theory pakai open axial selective coding. Kalau etnografi pakai domain, taksonomi, tema. Kalau studi kasus, tematik, within and cross case. Kemudian restoring. Nah, kemudian hasilnya, ya ini deskripsi esensi, teori substantif kalau grounded theory jadi sudah jadi teori ya. Kemudian etnografi itu potret sebuah budaya. Kemudian eh, kalau di studi kasus deskripsi kasusnya, kalau di apa naratif narasi rekonstruksi. Jadi narasi bagaimana itu terjadi. Nah, ini durasinya ya durasi ini saya tidak akan ini ya karena berbeda-beda setiap ininya. Oke, mari kita mulai dengan pendekatan yang paling populer eh, di S1 ya, ada fenomenologi dan studi kasus. Jadi eh, ah, jadi saya ingin Anda betul-betul mengamati ini apakah pas dengan pertanyaan Anda ya. Jadi biasanya pertanyaannya adalah bagaimana esensi pengalaman hidup ya. Contohnya misalnya pengalaman resiliensi perempuan Bugis pasca perceraian. Itu misalnya contohnya ya. Nah, apa jadi fenomenologi ini kan berasal dari seorang filsafat ya. Husserl ini adalah filosof. Kemudian dikembangkan oleh beberapa ilmuwan seperti Mustakas dan lain-lain. Inti dari fenomenologi sebenarnya adalah menggali esensi atau hakikat universal dari satu pengalaman. Jadi apa makna yang diambil oleh, yang didapatkan oleh partisipan kita? Ya, jadi pertanyaan kuncinya itu sebenarnya bagaimana esensi pengalaman dari orang yang, misalnya orang yang tadi ini orang yang bercerai gitu ya, orang yang sudah resilient setelah perceraian. Nah, jadi bukan hanya sekedar bagaimana pengalaman ya, tapi spesifik mengenai esensi. Jadi dia sudah bisa mencari esensinya atau maknanya. Nah, jadi eh sorry. Nah, jadi fenomenologi ini yang pertama adalah menggali makna subjektif dari pengalaman hidup ya. Jadi pengalaman yang benar-benar dialami, bukan yang didengarkan atau yang disaksikan ya. Jadi betul-betul harus dia yang mengalami. Nah, makanya subjeknya adalah orang yang mengalami. Tidak bisa ada apa namanya? Ada
orang lain yang kita wawancara karena yang mengalami adalah tujuan kita adalah mendalami esensi dan itu hanya bisa dipetik oleh orang yang mengalami. Yang kedua, sebenarnya ini ada 3 varian ya. Ya, jadi eh, ada eh, apa itu namanya? Kalau kalau umum apa namanya? Garis besarnya ada 2, ada transendental dan hermeneutik. Tetapi dalam ininya ada 3, jadi ada interpretatif, ada eh, apa satu interpretatif, ada deskriptif dan ada eh, transendental. Ya, jadi Mustakas itu memegang pendekatan transendental. Jadi peneliti melakukan epoche. Ya, jadi apa itu epoche? Epoche itu adalah ketika kita punya asumsi atau ada pengalaman yang misalnya mirip atau kita bisa menduga kira-kira kayaknya dia begini deh, dia begini. Nah, itu epoche. Nah, kita harus apa itu namanya? Menghentikan itu dulu, menunda itu dulu. Jadi tidak boleh dimasukkan. Nah, karena itu kita perlu kalau di Mustakas itu dia perlu journaling ya. Journaling itu artinya dia menggali makna subjektif dengan mencatat. Jadi hari ini ketika dia bercerita, saya merasa bahwa eh, dia itu sedih. Tuh. Nah, itu kan asumsi kita ya. Nah, jadi kita tuliskan itu supaya ketika kita nanti pada pada data itu, pada data itu mau menganalisis data itu, kita bisa berhenti. Ini sedih yang saya gambarkan. Apakah memang datanya yang bilang sedih atau perasaan saya yang masuk ke situ, kesedihan saya. Nah, itu namanya epoche ya atau bracketing. Nah, terus eh, pendekatan kedua ada hermeneutik. Jadi peneliti aktif menginterpretasi lebih cocok untuk ini yang apa namanya? Jadi interpretatif ya ini biasanya untuk S2, S3. Jadi dia memasukkan memang interpretasinya. Nah, kalau yang S1 biasanya kita deskriptif, makanya harus epoche. Jadi kita membedakan deskripsi kita dengan perasaan-perasaan atau asumsi-asumsi kita. Yang ketiga, prosedurnya jelas dan bertahap. Jadi dari horizonalisasi, klaster makna, lalu deskripsi esensi harus konsisten muncul di nanti di bab 3 ini dipelajari ketika Anda belajar ini ya. Nah, kemudian partisipannya itu tidak boleh 1 orang ya, minimal 3 orang yang mengalami fenomena yang sama. Dan semua harus bisa menggambarkan dengan baik fenomena yang dialami. Ya. Jadi fenomenanya harus sama, tidak boleh campur. Eh, misalnya eh, tadi ya, pengalaman resiliensi perempuan Bugis pasca perceraian ya. Jadi ini harus perempuan Bugis harus sudah bercerai dan sudah ada tanda-tanda resilience ya. Jadi tidak boleh ada yang sudah resilience belum resilience itu ya tidak boleh. Semua harus sama. Kemudian sudah ada tanda-tanda resiliensinya. Kemudian yang kedua harus suku Bugis tidak boleh pasca perceraian tapi dia Bugisnya misalnya dia pernah tinggal di Bugis tidak begitu. Jadi harus suku Bugis sama-sama suku Bugisnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian grounded teori ini ya membangun substansinya, tapi di S1 biasanya tidak ini karena ini akan panjang ceritanya. Kenapa? Karena dia betul-betul akan apa namanya betul-betul mendiskusikan apa temuannya dengan data dan itu panjang perjalanannya. Biasanya longitudinal gitu ya. Nah, etnografi ini etnografi jadi Anda masuk dalam kelompok, kemudian memahami pola perilaku dan makna dalam kelompok. Jadi apa namanya pendekatan etnografi ini biasanya relevan dengan konteks budaya gitu ya. Jadi psikologi budaya misalnya. Nah, di etnografi ini misalnya kalau tadi apa namanya kita lihat perceraian gitu pada Bugis Makassar, maka ketika etnografi kita cari satu budaya yang sama dalam satu komunitas. Oh, kalau kalau dia apa namanya dia bercerai, maka apa misalnya dan itu harus yang ini ya yang terjadi di semua orang yang bercerai di dalam komunitas itu. Dia misalnya oh tidak tinggal lagi sama orang tuanya, dia pisah rumah, tidak kembali ke orang tuanya tapi dia pisah rumah tapi juga tidak di
rumah suaminya atau mantan suaminya misalnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi etnografi itu ini budaya. Ini juga saya skip saja. Nah, ini lagi yang banyak dipelajari studi kasus. Ya, jadi ini yang paling fleksibel ya, tapi juga paling sering disalahpahami ya. Jadi studi kasus itu pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada kasus spesifik ini dan mengapa itu terjadi. Ya, jadi fokusnya itu pada pemahaman mendalam tentang satu kasus atau beberapa kasus dalam konteks yang sama, yang nyata. Ya, jadi eh, bukan sama persis ya, kasusnya pasti berbeda, tetapi satu pola gitu dalam satu kasus itu. Jadi dan itu terjadi yang bisa kita jangkau itu beberapa itu. Jadi studi kasus ini boleh satu kasus, boleh beberapa kasus ya. Jadi eh, studi kasus ini harus yang pertamanya yang dicatat ya, mendalami satu atau beberapa kasus dalam konteks yang nyata. Apa maksudnya? Jadi eh, pada apa studi kasus ini, studi kasus ini ciri khasnya bukan hanya pada eh, apa namanya, bukan hanya konteksnya bukan hanya pada apa yang dirasakan ya, bukan, tetapi pada konteks yang nyata. Maksudnya adalah itu bisa kelihatan gitu, bisa dicek gitu ya. Jadi eh, analisisnya mendalam, tetapi juga harus melihat secara luas ya. Jadi kalau analoginya, kalau fenomena tadi itu kita pakai memotretnya pakai mikroskop ya, sampai yang paling dalam, yang sekecil-kecilnya itu. Kalau studi kasus, analoginya kita seperti pakai kamera panorama ya, kamera panorama, jadi bisa memotret keseluruhan konteksnya. Nah, makanya kita harus menentukan bonditnya. Bonditnya itu apa itu namanya, batasan panorama yang mau kita ambil di potret kita tuh yang mana ya. Jadi misalnya dari gunung sana sampai laut yang sana tuh yang mana misalnya. Jadi bonded sistemnya itu kalau di penelitian berarti siapa siapa yang terlibat ya. Jadi bukan hanya yang mengalami, tetapi yang mungkin mungkin ada. Kalau dulu saya meneliti tawuran, berarti yang masuk dalam bonded system adalah pelaku, korban, saksi, orang-orang yang apa namanya menangani itu. Nah, itu semua bonded system. Di mana? Di kampus. Di kampus Universitas Negeri Makassar. Kapan? Kapan dari tahun 98 sampai 2010 waktu itu, waktu yang saya teliti ya. Nah, jadi itu bonded systemnya harus ini. Nah, kejadian-kejadian yang di luar itu, yang di luar UNM, yang di luar waktu yang saya tentukan, di luar 98 sampai 2010, kemudian di luar dari orang-orang yang terlibat, maka itu bukan unit analisis saya. Nah, kemudian jenisnya itu intrinsik ya. Jadi kasusnya sendiri ini unik dan menarik ya. Jadi instrumental sebagai alat untuk memahami isu lebih besar. Kolektif itu maksudnya bisa beberapa kasus atau beberapa orang ya. Eh, Kemudian kita bandingkan beberapa kasus itu untuk didiskusikan. Oh, kalau begini konteksnya berarti dia begini. Kalau begini, jadi didiskusikan nanti. Kemudian embedded. Jadi satu kasus dengan beberapa subunit. Jadi ada beberapa subunit di dalamnya. Misalnya pelaku, misalnya saksi gitu ya. Nah, kemudian ada triangulasi data ya. Jadi tidak hanya satu sumber data, tapi kita mau wawancara juga, kita lihat juga di observasi apakah hasil wawancara kita sesuai dengan apa yang kita observasi gitu ya. Dokumen-dokumen yang apa terkumpul terkait dengan kejadian itu, kemudian artefak-artefak atau sesuatu yang apa itu namanya yang tersebar di lapangan, yang kira-kira terkait dengan apa yang kita lihat di kasus itu. Ya, jadi minimal tiga sumber kalau Yin bilang ya.
Nah, misalnya di UNM gitu ya, eh, studi kasus penanganan trauma pasca bencana pada komunitas nelayan di Bantaeng. Jadi bonded sistemnya jelaskan ya, komunitas nelayan pasca bencana, jadi periodenya itu periode tertentu ya, dan di Bantaeng. Jadi dan komunitas nelayan di Bantaeng dan eh, apa setelah bencana ya. Jadi siapa itu adalah nelayan di mana di Bantaeng, kapan setelah setelah apa setelah bencana banjir. Nah, kesalahan umum mahasiswa studi kasus itu biasanya kasusnya abstrak gitu ya. Seperti misalnya studi kasus tentang motivasi belajar. Nah, itu bonded sistemnya yang mana? Motivasi belajar yang mana? Siapa yang punya motivasi belajar? Di mana itu yang menjadi kasus? Kemudian kapan yang akan kita teliti? Ya, jadi itu bukan kasus yang bonded ya. Kasusnya itu terlalu umum ya. Jadi harus spesifik. Nah, kalau naratif, ini merekonstruksi narasi kehidupan 1 sampai 3 individu ya. Jadi yang dipentingkan adalah kronologi. Jadi semua yang kita kumpulkan adalah data-data kronologi dulu waktu saya mengajar, masih mengajar psikologi perkembangan, saya suka minta mahasiswa untuk bikin lifespan-nya sampai saat ini. Jadi menyusun kisahnya ya dari dia lahir sampai saat ini. Nah, itu biasanya mulai dari dia mengumpulkan foto-foto masa kecilnya, mewawancara ibunya, orang-orang yang tahu masa kecilnya sejak dari lahir, dari kandungan sampai sekarang itu mereka kumpulkan dan biasanya ada satu tema yang mereka ini kayaknya berulang gitu. Nah, tapi kalau di naratif kan temanya dulu dicari baru kita lihat kronologinya. Nah, jadi terbalik. Nah, jadi naratif itu merekonstruksi narasi kehidupan. Kemudian mementingkan kronologi. Kronologi itu yang puzzle-nya itu kronologinya. Jadi semua tahapan harus kelihatan gitu. Harus ada gitu supaya kita bisa apa itu namanya merangkai ceritanya gitu. Kemudian yang ketiga itu jadi adalah restoring, menyusun ulang cerita menjadi narasi yang koheren. Kenapa orang bisa menjadi eh, bisa menjadi dewasa awal yang rentan ketika masa kecilnya eh, apa itu namanya ketika masa kecilnya fatherless ya. Jadi misalnya kita cerita tuh sejak kapan dia sebelum dia ayahnya tidak ada tuh kondisinya bagaimana, setelah ayahnya tidak ada kondisinya bagaimana. Ketika ayahnya mau pergi misalnya atau sedang pas perginya itu bagaimana, setelah setelah kejadian itu bagaimana, bagaimana prosesnya sampai saat ini dia terbentuk pikiran bahwa misalnya menikah itu menikah itu mengerikan. Nah, misalnya ya jadi dan itu konstruksi narasi itu dibangun bersama peneliti dan partisipan ini lebih kita harus lebih banyak bersama partisipan itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya memilih ya? Jadi silahkan memilih bagaimana eh, pertanyaan penelitian Anda. Kalau mau melihat misalnya makna apa sebagai apa, nah biasanya pakai fenomenologi. Kenapa? Karena ini esensi pengalaman. Biasanya sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, terjadi di dalam apa itu namanya pengalaman yang orang bisa tidak bisa gambarkan ya selain kita esensinya. Nah, itu biasanya pakai fenomenologi. Kalau ingin membangun teori baru, pakai grounded teori. Kalau ingin memahami budaya kelompok, pakai etnografi. Kalau ingin memahami sebuah kasus, sebuah fenomena, kejadian yang embedded ya. Jadi ada siapanya, ada apanya, ada kapannya. Nah, kemudian ingin merekonstruksi cerita hidup pakai naratif. Nah, jadi em, Anda memilih pakai ini ya, pilih berdasarkan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian, konsisten dari bab 1 sampai ke 5 ya, pendekatannya, prosedurnya, analisisnya. Jadi kalau di bab 1 pertanyaan Anda adalah pertanyaan fenomenologi, maka di bab 3 pendekatan Anda, prosedur yang Anda tuliskan harus sesuai dengan fenomenologi. Eh, jadi satu pendekatan itu prosedurnya harus utuh, mulai dari pengambilan pertanyaan, menyusun fokus,
kemudian menentukan sampel, mengambil data, menganalisis, itu semua satu set prosedur yang utuh. Ya. Jadi tidak boleh pertanyaannya fenomenologi, ambil datanya, pakai studi kasus, pakai triangulasi, ada wawancara, ada observasi, ada artefak, semua diambil, kemudian dikompilasi. Nah itu biasanya tidak bisa dilakukan. Gitu ya. Kemudian eh, nah, kemudian variannya disebutkan ya spesifiknya, misalnya kalau fenomenologi, fenomenologi apa, deskriptif kah, transendental kah, atau apa. Nah, mengenai ini saya akan berikan bahan bacaan berbeda ya, yang terpisah tuh. Nanti Anda baca di sana dan Anda tentukan yang mana yang Anda akan ambil. Nah, sekarang menyusun bab 3 ya. Jadi bab 3 ini adalah setelah kita bab 1 mencari masalahnya apa, bab 3 adalah cara menjawab masalah yang kita sudah tentukan di bab 1. Jadi menerjemahkan pendekatan menjadi prosedur penelitian yang sistematis. Nah, di bab 3 ini kita sudah menentukan tadi ya, apa pendekatan yang akan kita lakukan. Maka di bab 3 apa saja yang kita tulis? Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitiannya apa. Kehadiran peneliti ini di panduan kita tidak ada ya. Jadi nanti silahkan dituliskan saja tidak apa-apa. Tetapi kalau Anda mau lanjutkan jadi skripsi ini mungkin tidak tidak nanti digabungkan di bagian yang lain. Kemudian di C, lokasi penelitiannya di mana, sumber data dan partisipan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan keabsahan data. Ya. Di bagian A, pendekatan dan jenis penelitian, jelaskan pendekatan yang dipilih, apakah fenomenologi, grounded teori, etnografi, studi kasus, atau naratif. Kemudian sebutkan variannya, misalnya spesifik dan toko acuan yang diikuti kalau ada. Misalnya fenomenologi tadi, fenomenologi apa kalau Mustakas tadi, eh, fenomenologi transendental atau fenomenologi eh, interpretatif Lakahija misalnya. Nah, kemudian kemudian berikan justifikasi. Jadi jangan hanya menulis ini pendekatannya, tetapi kenapa itu Anda pilih. Nah, jadi kenapa Anda pilih? Karena bertujuan menggali esensi pengalaman resiliensi perempuan Bugis misalnya. Kemudian hubungkan dengan paradigma konstruktivisme, pospositivisme atau kritis. Ya, eh, ini contoh menuliskannya seperti ini ya. Hmm. Kemudian bagian B, kehadiran peneliti dan lokasi penelitian. Kehadiran peneliti itu maksudnya adalah kan peneliti itu adalah instrumen utama ya, sehingga di instrumen itu harus dijelaskan apa-apa nanti yang akan dilakukan peneliti di dalam penelitian itu. Misalnya peran peneliti di lapangan, apakah menjadi pengamat, pewawancara, atau partisipan. Jadi kan ada participatory action misalnya, jadi hanya pengamat saja, jadi dia tidak bergabung bersama ini ya, eh, apa dia menjadi pengamat saja, observasi misalnya tadi di apa kalau observasi bisa di grounded, bisa di studi kasus itu ya observasi, atau di eh, apa etnografi. Etnografi itu pengamat ya, lebih banyak pengamat. Pewawancara misalnya di fenomenologi, pewawancara, pengamat, ini semuanya sebenarnya tiga-tiganya biasanya ada itu ya. Nah, tetapi partisipan ini biasanya hanya di etnografi. Jadi dia betul-betul mengikuti budaya apa namanya masuk ke dalam apa namanya ke dalam komunitas itu, kemudian merasakan bagaimana budaya itu berjalan. Kemudian bagaimana hubungan peneliti dengan partisipan ya. Apakah ada hubungan khusus misalnya temannya dan sebagainya, atau hubungan profesional saja ketika menjadi partisipan. Kemudian upaya menjaga objektivitas apa yang dilakukan. Apakah pakai epoche untuk fenomenologi, journaling itu ya, atau seperti apa? Kemudian posisi peneliti, insider atau outsider. Insider berarti dia juga mengalami hal yang sama. Dia juga menjadi seseorang yang sama dengan yang penelitinya. Kalau outsider, dia betul-betul orang yang mau memahami dari luar. Gitu. Kemudian lokasi penelitian.
Nah, kemudian lokasi penelitian, jadi lokasi penelitian ini maksudnya adalah Anda menjelaskan lokasi spesifik dan alasan pemilihannya. Misalnya, kalau Anda bilang di Makassar, maka kenapa Makassar gitu? Eh, Kemudian gambarkan bahwa di Makassar itu misalnya terkait dengan fenomena Anda ya, misalnya eh, apa perceraian apa resiliensi pada perempuan Bugis Makassar pasca perceraian. Nah, maka gambarkan settingnya. Jadi di Makassar itu budaya itu masih ada, misalnya budaya Makassar. Jadi pengaruh budaya pada apa perilaku ini masih ini terutama pada pernikahan misalnya. Ya. Kemudian relevansi lokasi dengan fenomena yang diteliti apa, kemudian akses peneliti ke lokasi itu bagaimana, itu nanti dijelaskan. Kemudian sumber data dan partisipan ya. Jadi ini ada ininya ya. Eh, jadi purposive sampling sebenarnya itu adalah kalau di Creswell ya kita baca partisipan purposive sampling itu adalah semua kualitatif itu pakai purposif, semua pendekatan. Nah, tetapi nanti akan di di apa dijelaskan lagi atau dispesifikkan lagi menjadi beberapa metode pengambilan sampling yang sesuai dengan pendekatan yang kita lakukan. Misalnya snowball. Snowball itu kalau partisipan sulit dijangkau, direkomendasikan oleh kemudian direkomendasikan oleh partisipan lain. Misalnya pengguna obat-obat terlarang. Nah, biasanya mereka itu kan punya jaringan ya, sehingga snowball sampling itu diperlukan. Eh, Pertama mereka punya jaringan, kedua susah dicari ketika kita mencari sendiri. Jadi kalau sudah ada satu, bisa kita tanyakan, ada temannya lagi kah yang biasa dia misalnya tempati membeli atau sama-sama make. Nah, biasanya mereka punya karena mereka tidak mungkin dapat itu kan kalau tidak ada jaringannya ya. Nah, itu snowball ya. Itu bisa kalau fenomenologi atau naratif ya, yang mau mendalami pengalamannya. Kemudian kalau theoretical sampling biasanya sesuai kebutuhan teori. Jadi sekarang misalnya kalau di ground teori ya, oh sekarang kayaknya kita akan eh, apa namanya? Kita akan meneliti tentang perilaku memilah sampah misalnya di satu daerah. Nah, perilaku pemilah sampah itu biasanya di mana? Siapa yang memilah sampah? Oh, biasanya ibu-ibu. Nah, maka menurut teori itu di teori bilang eh, apa 70% pelaku pemilah sampah dari asal itu adalah ibu rumah tangga. Sehingga yang kita ambil adalah ibu-ibunya. Jadi itu teoritikal. Jadi berdasarkan teori itu apa itu? Atau misalnya kita teliti tentang attachment. Attachment itu kan secara teori dia bilang attachment itu dibangun 5 tahun pertama gitu. Maka yang kita ambil adalah ibu dengan anak usia 0 sampai 5 tahun. Nah, kemudian kriterion. Jadi eh, apa semua harus memenuhi kriteria tertentu. Seperti tadi ya fenomenologi. Jadi misalnya kalau kita resiliensi perempuan Bugis pasca perceraian, maka berarti sudah harus bercerai dia perempuan Bugis dan sudah ada tanda-tanda resilience. Atau convenience, ini tidak disarankan ya. Convenience itu artinya ya eh, sedapatnya, ya. Nah, ini dihindari. Jadi kriteria partisipan harus jelas di sini. Jadi sumber data dan partisipan di sini yang dituliskan adalah apa? Tekniknya, sumber datanya, kemudian kriterianya apa yang harus eh, apa siapa yang bisa masuk dalam penelitian ini dan siapa yang tidak. Ya. Kemudian teknik pengumpulan data, wawancara mendalam. Jadi biasanya kalau fenomenologi itu tidak terstruktur ya, semi terstruktur saja atau guide pertanyaannya itu terbuka. Kenapa? Karena fenomenologi itu biasanya data drive ya. Jadi data-data yang akan kita ikuti gitu. Tidak tidak bisa kita apa? Tidak bisa kita kerangkeng dalam satu framework. Oh ini harusnya nanti ini, tapi setelah ini tidak bisa. Sehingga biasanya pakai guide pertanyaan terbuka atau pertanyaan apa namanya malah kalau saya kalau sarankan fenomenologi itu biasanya tidak usah pakai guide ya. Jadi
ngobrol saja, tetapi ingat tujuannya adalah memahami fenomena yang mana. Itu saja yang diingat. Dan nanti apa inquiry itu kemudian ikuti apa yang data yang ditemukan dari ini itu yang di probing 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 sampai mendalam gitu ya. Kemudian observasi partisipatif wajib untuk etnografi, file note terstruktur, catatan deskriptif, reflektif. Ya, jadi ini karena kita mau melihat budaya ya perilaku sehari-hari, maka harusnya observasi partisipatif ya, harus masuk di sana. Dan eh, ini kemudian dokumentasi, jadi foto-foto yang terkait, arsip terkait, jurnal pribadi, dokumen-dokumen ini kemudian apapun yang dokumen yang bisa mendekatkan kita kepada data-data tentang kasus itu kita ambil, kemudian ditriangulasi sumber satu dengan sumber yang lain. Foto ini apakah betul saat kejadian? Katanya saat kejadian di berita wawancara itu tanggal misalnya di saat bulan puasa, di akhir bulan puasa, tetapi di foto kelihatan bahwa eh, waktunya siang dan mereka makan-makan itu misalnya. Nah, apakah itu betul itu foto terkait dengan data kita? Nah, jadi ditriangulasi. Kemudian FGD, FGD ini biasanya di studi kasus, di apa etnografi dan grounded teori. Nah, biasanya ini adalah eh, cara kita untuk mengkonfrontasi data-data yang ada langsung dari mereka yang ini. Jadi ketika percakapan berlangsung itu mereka biasanya bilang, ih tapi di tempatku tidak begitu. Nah kan kita lihat perspektif yang lain. Tuh. Nah kemudian instrumen itu yang apa yang dituliskan bahwa peneliti itu sebagai instrumen utama. Kemudian apa-apa yang dipakai. Apakah pakai wawancara, apakah pakai lembar observasi atau alat pendukung lainnya itu dituliskan semua. Kemudian teknik analisis data sesuaikan dengan pendekatannya ya, nanti saya kirim file terpisah ya untuk pendekatan fenomenologi dan studi kasus khususnya karena itu yang digunakan di S1 biasanya. Kemudian keabsahan data, kredibilitas, transfer transfer transferability, dependability, confirmability. Jadi credibility itu adalah bagaimana kepercayaan terhadap data itu bisa dibangun. Nah, kalau kita pakai fenomenologi berarti pakai member checking. Kenapa? Karena apakah data yang kita susun itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh oleh apa responden kita. Itu. Kemudian kalau studi kasus ya pakai triangulasi. Kenapa? Karena sumbernya banyak. Jadi kita harus mengecek yang mana nih yang linier gitu, yang sesuai yang terjadi, yang mana yang mungkin tidak kuat gitu. Nah, jadi kemudian transferability itu eh, ini biasanya di apa namanya kalau yang tiga tiga keabsahan ini itu biasanya diproses ya. Nah kalau yang credibility ini biasanya di apa cara kita memang diambil dari responden bagaimana kita mengecek data supaya dipercaya. Nah ini yang do and don't ya. Jadi eh, jangan mengkopas bab tiganya orang karena belum tentu sesuai dengan bab tiga Anda. Kemudian analisis Anda harus sesuai dengan pendekatan, tidak menyebutkan jangan tidak menyebutkan keabsahan data ya. Kemudian kriteria partisipan terlalu umum, instrumen tanpa pedoman wawancara. Oke. Ya, jadi ini yang harus Anda perhatikan bahwa sudah sesuai, sudah di bab 3 itu sudah spesifik pendekatannya, kemudian sudah konsisten pendekatannya, kemudian realistis ya. Kemudian lakukan konsultasi ya. Jadi saya siap insya Allah melakukan konsultasi di hari-hari waktu kuliah, di jam kuliah baik Zoom atau di apa di kelas ketika saya di kampus. Nah, ini saya juga menyarankan Anda membaca bukunya Creswell. Ini Creswell ini yang umum ya, yang memperlihatkan lima apa namanya 5 metode kalau Mustakas ini untuk
fenomenologi, yin itu untuk apa namanya? Yin ini untuk studi kasus, Strauss and Corbin untuk grounded teori. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di grup dan boleh di ruangan saya kalau saya ada di kelas atau saya ada di kampus dan juga apa itu namanya silahkan dikerjakan ya. Jadi yang dikumpul adalah bab 1 sampai bab 3. Oke, terima kasih. Saya akan kirim template-nya juga dan bahan bacaan untuk 2 model pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.